Serangan udara Israel ke Qatar yang menargetkan para petinggi Hamas memicu krisis diplomatik baru. Pertemuan puncak darurat pun digelar pada Senin 15 September 2025 untuk merespons agresi Tel Aviv. Kini, Israel dihadapkan dengan bayang-bayang sanksi dari negara-negara Arab, termasuk negara yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv. Apa yang terjadi juga membuka babak baru dalam sejarah yang retak sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 yang ditandai oleh perang berulang dan periode perdamaian yang dingin. Lantas, seperti apa perjalanan panjang hubungan Israel dengan negara-negara Arab? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bukan rahasia apabila Israel memiliki hubungan sulit dengan beberapa negara Arab, termasuk para pemimpin Palestina selama bertahun-tahun. Tak hayal, jejak hitam ini kembali terbuka saat Israel dengan berani menargetkan wilayah terlarang Qatar dalam serangan yang ditujukan untuk para pemimpin Hamas. Apa yang terjadi ini memicu krisis diplomatik baru di saat Tel Aviv mulai menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab. Berikut perjalanan Israel dengan beberapa negara Arab besar. Israel dan Mesir memiliki hubungan sengit dan terlibat perang pada 1948, 1956, 1967, dan 1973. Kedua negara lalu mencapai kesepakatan damai Arab pertama dengan Israel pada 1978 di Camp David. Namun, menurut jajak pendapat, perjanjian damai ini masih sangat tidak populer di kalangan rakyat Mesir. Tetapi, perjanjian itu menjadi pilar abadi kebijakan luar negeri dan keamanan Kairo, serta krusial bagi hubungannya dengan Washington. Tel Aviv dan Kairo pun bekerja sama di bidang minyak dan gas, tetapi hanya memiliki sedikit perdagangan lain. Isu relokasi penduduk Gaza ke Sinai yang sempat mencuat belakangan mendapat respons keras dari Mesir. Yordania menjadi negara Arab kedua yang berdamai dengan Israel pada 1994. Negara Arab satu ini memiliki hubungan paling dekat dengan Palestina. Menurut beberapa perkiraan, lebih dari separuh penduduk negara itu merupakan warga Palestina. Yordania menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur sejak 1948 hingga Israel merebut dan menduduki wilayah Palestina dalam perang pada 1967. Kesepakatan damai dengan Israel penting bagi pendekatan Yordania terhadap keamanan dan kebijakan luar negeri, serta merupakan inti hubungannya dengan Amerika Serikat. Namun, kini kemarahan atas perlakuan Israel tersebar luas di Yordania dan diperparah oleh perang di Gaza. Keputusan menormalisasi hubungan dengan Israel menjadi kejutan dari Uni Emirat Arab pada 2020. Monarki Teluk ini setuju menormalisasi hubungan di bawah kesepakatan Abraham. Kesepakatan ini memungkinkan Uni Emirat Arab dan Israel untuk berkoordinasi lebih erat terkait apa yang mereka berdua lihat sebagai ancaman dari Iran Syiah dan kelompok Islam Sunni. Di Abu Dhabi, upaya tersebut juga dinilai memperkuat ekonomi negara dan peran regional. Uni Emirat Arab sendiri menegaskan normalisasi yang dilakukan bertujuan memajukan tujuan negara. Bahrain juga menyusul Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan Israel. Lalu Maroko yang sudah memiliki hubungan dengan Israel setuju memperkuat hubungan mereka di bawah perjanjian Abraham dengan imbalan pengakuan kedaulatan Washington atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan. Sudan menyusul menjadi anggota keempat dalam perjanjian tersebut, namun tidak melakukan normalisasi sebelum terjerumus ke dalam perang. Arab Saudi selalu menampilkan dirinya sebagai pembela perjuangan Palestina, tetapi selama beberapa dekade,
tetap membuka pintu untuk hubungan masa depan dengan Israel. Negara ini menggalang negara-negara Arab lainnya untuk menyetujui inisiatif perdamaian Arab yang menawarkan normalisasi penuh dengan Israel pada tahun 2000. Inisiatif ini dilakukan sebagai imbalan atas pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan kembalinya para pengungsi Palestina. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan ini semakin redup sebab berkecamuknya perang di Gaza. Israel merebut sebagian besar dataran tinggi Golan Suriah selama perang tahun 1967. Pada 1981, Tel Aviv menyatakan akan mencaplok wilayah tersebut. Hubungan Suriah di bawah keluarga Assad pun seperti musuh bebuyutan dengan Israel. Selama Perang Saudara Suriah, Israel berulang kali mengebom target-target yang terkait dengan Iran di wilayah Suriah. Tel Aviv pun mulai mengintensifkan serangan terhadap aset militer Suriah usai Assad digulingkan, merebut Gunung Hermon, dan mengerahkan pasukan ke Suriah Selatan. Lebanon menjadi rumah bagi banyak pengungsi Palestina. Beirut pun menjadi tuan rumah Organisasi Pembebasan Palestina sejak tahun 1970. Israel berulang kali bentrok dengan PLO untuk memeranginya pada tahun 1978 dan 1982. Tel Aviv juga menduduki bagian selatan negara itu hingga tahun 1990. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran muncul sebagai musuh utama Israel di perbatasannya. Israel menghancurkan reaktor nuklir Irak dengan serangan bom pada tahun 1981. Sejak perang di Gaza, Israel telah berulang kali menyerang kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak. Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran telah mencoba menyerang Israel dengan rudal dan drone sejak pecahnya perang di Gaza pada tahun 2023. Israel pun menargetkan para pemimpin dan posisi militer Houthi terkait serangan udara. Israel kini diguncang hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, termasuk negara yang sudah melakukan normalisasi hubungan. Beberapa negara-negara Arab pun dihadapkan posisi sulit untuk mempertahankan hubungan strategis dengan Israel, namun tekanan publik dan solidaritas dengan Palestina meningkat. Serangan Israel ke Qatar berpotensi menghentikan proses normalisasi dan memperkuat poros perlawanan yang didukung Iran dan memperburuk ketidakstabilan Timur Tengah. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.